Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, memberikan nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, memberikan nikmat yang bahkan belum kita minta pun Allah sudah memberikan nikmat yang tidak pernah dimintakan bayarannya, memberikan nikmat yang kita tidak pernah bisa membayangkan dan apa nikmat yang akan Allah berikan di esok hari dan di hari-hari ke depannya. Memberikan nikmat yang nikmat itu adalah salah satu bukti cinta Dia kepada kita. Namun terkadang kita yang harus bertanya, sudahkah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut? Dan juga tak lupa salat dan salam kita sampaikan, kita haturkan bagi Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala jerih payahnya, dengan semua perjuangannya, dengan semua pengorbanannya, dengan semua upaya-upaya yang beliau lakukan, hingga Islam ini menjadi agama yang hingga hari ini tersebar, melewati batas waktu dan melewati batas-batas teritorial. Dan semua bermula dari risalah yang Rasulullah bawa, dan kemudian Rasulullah memperjuangkan risalah itu. Juga tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarga beliau, para sahabat beliau yang menjadi pendukung-pendukung setia beliau. Dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang terus menjadikan risalah ini menghiasi hidup-hidupnya hingga Allah memutuskan kehidupannya atau hingga dia mati dalam keadaan sebagai seorang muslim, dalam keadaan sebagai seorang yang ridha dengan Islam menjadi agamanya. Dan mudah-mudahan mereka-mereka itu termasuk diantaranya adalah kita yang akan menutup usia kita nantinya, ya, ketika kita menutup usia kita dalam keadaan kita ridha kepada Allah dengan semua nikmatnya, dan termasuk diantara nikmat yang terbesarnya adalah nikmat keislaman. Dan bahkan kita berharap mudah-mudahan Allah pun ridha dengan kita, sehingga akhirnya Allah akan tempatkan kita di tempat yang sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung tahun, dari tahun 2023, mohon maaf. Dan akan segera masuk ke tahun 2024. Hari berganti, pekan berlalu, bulan terus melaju, hingga kita sampai di penghujung tahun. Dan tahun pun juga terus berganti setiap tahunnya yang kita lewati, sehingga tanpa kita sadari berapa usia kita hari ini. Yang mungkin kalau kita mau membayang-bayangkan, rasa-rasanya belum lama atau baru kemarin saya masih begini, saya masih begitu, dan saya masih macam-macam lah, ya. Begitu cepatnya waktu itu berlalu, sehingga hari ini kita sudah seumur ini. Namun kemudian kita patut bertanya, adakah umur yang Allah berikan ini, ya, umur yang sudah berkali lipat ini, sebanding gitu, atau berbanding lurus dengan kapasitas-kapasitas kita, baik kapasitas kita sebagai hamba
kapasitas kita sebagai ayah, kapasitas kita sebagai ibu, kapasitas kita sebagai anak, kapasitas kita sebagai sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai apapun label-label yang melekat pada diri kita. Di mana label itu menunjukkan fungsi dan peran kita di muka bumi ini. Adakah waktu yang berlalu, usia yang sudah kita habiskan ini sebanding dengan semua kapasitas itu? Sebanding dengan amal-amal yang sudah kita ukir? Sebanding dengan prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan? Mungkin kita punya prestasi, mungkin kita punya amal, mungkin kita punya capaian-capaian. Pertanyaannya bukan apakah kita sudah mencapai, apakah kita sudah berprestasi atau beramal. Tapi pertanyaannya adalah, adakah semua capaian, semua amal, dan semua prestasi itu berbanding lurus, sebanding gitu loh dengan usia kita, dengan waktu yang diberikan oleh Allah, dengan umur yang ditambah oleh Allah, dengan nikmat yang Allah kasih, sebanding nggak? Ibaratnya begini, sahabat Satiful. Kita dikasih nikmat 5. Yang dengan nikmat itu kita bisa beramal, kita bisa berprestasi, seharusnya kan juga 5. Jadi nikmatnya 5, prestasinya 5, amalnya 5, capaiannya 5. Tapi ternyata boleh jadi ada di antara kita yang nikmat dikasih 5, tapi amal kita hanya 3, prestasinya hanya 2. Capaiannya hanya di antara 2 dan 3 itu saja. Kan berarti kalau dihitung nikmat 5, capaiannya atau amalnya misalnya 3, berarti kan ada selisih 2. Ada 2 nikmat yang tidak terfungsikan, tidak tersyukuri, sehingga dia tidak menghasilkan amal, tidak menghasilkan capaian. Nah, 2 itu yang menjadi evaluasi kita. Kenapa? Karena yang 2 nikmat itu kan juga akan dimintakan pertanggungjawabannya. Termanfaatkan atau tidak, tergunakan atau tidak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan kemubaziran terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi mubazir bukan hanya dalam artian kita membuang-buang makanan gitu, bukan. Mubazir bukan hanya terkait kita dengan membuang sesuatu, tapi mubazir juga bisa berkaitan dengan ketika ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian tidak terpakai, tidak termanfaatkan dengan baik. Yang seharusnya nikmat itu mampu mengantarkan kita mencapai posisi-posisi atau prestasi-prestasi tertentu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya harus selalu kita tanyakan setiap hari ini. Hari ini bagaimana capaian saya? Adakah sebanding dengan waktu yang Allah berikan? Bagaimana amal saya? Adakah sebanding dengan nikmat yang Allah berikan hari ini? Begitu sahabat Asa TV. Namun kan kadang-kadang kita manusia saking sibuknya suka lalai atau nggak sempat lah untuk melakukan itu setiap hari. Maka setidaknya minim sekali, ya seminim-minimnya ya ada momen-momen tertentu di dalam 1 tahun itu yang kemudian kita melakukan evaluasi besar lah. Jadi kalau yang sifatnya harian itu evaluasi harian, evaluasi kecil. Nah, ada evaluasi yang bulanan, yang menengah, tapi ada evaluasi besar yang kita lakukan, yaitu evaluasi tahun. Bagaimana capaian-capaian tahunan kita? Tentu evaluasi tahunan ini tidak harus terikat dengan pergantian tahun, tidak. Tapi kita hanya menggunakan momentum saja. Ini hanya mengambil momentum saja. Yang momentumnya sebentar lagi mau berganti tahun. Nggak ada hubungannya kenapa tahun Masehi, kenapa nggak tahun Hijriah. Nggak ada hubungannya, jangan dikait-kaitkan. Hanya mengambil momentum saja bahwa oh iya ya, nggak terasa sudah 1 tahun Masehi berlalu gitu. Mengambil pelajaran berarti ada 1 tahun waktu berjalan yang sudah kita lewati. Nah, bagaimana kita hari ini? Pertanyaannya begini. Hari ini posisi saya ada di sini.
kalau diukur angka gitu, saya ada di angka 7. Tahun lalu saya ada di angka berapa? Seperti itu. Kalau tahun lalu kita ada di angka 7, tahun ini ada di angka 7 juga, berarti kita nggak naik, nggak ada perubahan. Atau kalau tahun lalu kita ada di angka 8, tahun ini di akhir tahun kita malah di angka 7, tidak ada penurunan. Sementara Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang celaka adalah orang yang hari ininya lebih buruk daripada hari kemarin. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang celaka. Jangankan celaka, jadi orang rugi saja kita nggak mau. Nah, orang rugi itu dagang balik modal gitu. Modal 100, dagang kembali 100. Balik kelihatannya balik modal, cuma kan tenaga dia, waktu dia, itu harusnya dihitung. Berarti ada tenaga, ada waktu yang lepas, yang hilang, tanpa memberikan benefit kepada diri kita. Itu orang rugi namanya. Apalagi kalau modal 100, begitu dagang, yang balik cuma 80. Berarti kan ada rugi 20. Secara finansial dia rugi 20. Belum lagi tadi waktunya, tenaganya, dan lain-lain sebagainya hilang tanpa juga memberikan benefit. Ini celaka orang seperti itu. Nah, sahabat Asa TV, tentu kita tidak ingin seperti itu. Maka pertanyaan-pertanyaan itu ya, harus selalu kita lakukan. Nah, momentum ini ada. Bagaimana saya hari ini? Bagaimana saya dibandingkan tahun lalu? Bagaimana saya dibandingkan dengan nikmat, dengan umur yang Allah berikan? Ada misalnya contoh, umur saya 47. Dengan umur 47, capaian-capaian saya, amal-amal saya, prestasi saya, sebanding nggak dengan 47 tahun yang Allah kasih? Capaian-capaian saya hari ini sebanding nggak dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya selama ini? Kalau nggak sebanding, lebih rendah. Harusnya bisa mencapai nilai tertentu, ternyata kita di bawah itu. Berarti ada yang terlewatkan dari nikmat yang Allah berikan. Ada yang nikmat Allah yang tidak kita syukuri. Sehingga akibatnya nikmat yang tidak disyukuri itu tidak memberikan manfaat atau benefit kepada kita. Nauzubillah. Maka sahabat Asa TV, kita perlu selalu untuk bertanya tentang hal itu kepada diri kita. Maka surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 itu penting untuk kita tadabburi. Seperti apa ayat itu dan bagaimana kita mentadabburinya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Action. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya kajian kita. Tadi di akhir saya sebut surat Al-Hasyr ya, ayat 18 dan ayat 19. Bagaimana bunyinya dan bagaimana kita mentadabburinya, mengambil pelajaran darinya. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'mal. Itu ayat 18. Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin.
Kata Allah, dan hendaklah setiap diri, ya, setiap kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan hari esok yang dimaksud tentunya adalah dalam konteks ayat ini adalah akhirat. Tapi sebelum kita sampai kepada hari esok akhirat, maka kita juga harus memperhatikan hari esok di dunia ini. Esok hari, esok lusa, esok minggu, esok bulan, esok tahun, gitu. Sampai kemudian nanti akan sampai kepada esok dalam arti akhirat. Nah, Allah menyerukan di sini kepada orang beriman loh, sahabat Asa TV. Orang beriman. Bukan tidak disebut di situ ayatnya ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman. Orang-orang yang sebenarnya punya requirement tertentu. Orang-orang yang sebenarnya punya kapasitas tertentu yang di atas rata-rata manusia. Itu orang beriman. Sehingga seharusnya diharapkan gitu ya, mereka menjadi orang-orang yang ketika memperhatikan, jadi orang-orang yang qualified. Gitu. Hasil evaluasinya contreng semua. Gitu. Nggak ada yang silang. Nah, tapi tetap kita diminta oleh Allah, yuk perhatikan. Kalian perhatikan. Ya. Karena namanya manusia itu kan ada saatnya lupa, ada saatnya lalai, ada saat-saat miss lah. Nah, tidak salah namanya manusia kan, dia bisa miss, dia bisa lupa, dia bisa lalai. Gitu. Itu manusiawi, tapi jangan biarkan sisi kemanusiawian kita yang jelek, yang buruk, itu kemudian bertahan berlama-lama, terjadi berulang-ulang. Kan ada ungkapan itu kalau di psikologi gitu ya, pikiran yang diucapkan berulang-ulang gitu, yang bertahan berlama-lama, dia nanti akan menjadi perbuatan yang dilakukan terus-menerus gitu. Dia nanti akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang terjadi ya kan terus-menerus, ya kan, kebiasaan yang terus dilakukan, dia akan menjadi karakter gitu. Dan ketika sesuatu sudah menjadi karakter, jika dia buruk, mengubahnya sulit ya, karena dia melalui proses panjang sampai dia terbentuk. Jika proses pembentukannya bertahun-tahun, apalagi berpuluh tahun, maka untuk menghilangkan, menggantinya itu proses manusiawinya pun tidak mudah. Lain halnya kalau kemudian Allah berkehendak, itu mudah sekali, kun fayakun. Tapi kalau kita bicara proses manusiawi, membangunnya itu panjang gitu, ya kan, sehingga dia kuat, dia berurat, berakar, dia menjadi karat-karat seperti karat dia di besi. Maka membersihkannya sulit. Ya, bukan tidak bisa, sulit. Ya. Butuh waktu, ya, butuh upaya, effort, ya, kerja keras, ya, sahabat Azab. Maka kata Allah, ya perhatikan. Ya, istilahnya ini, salah nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa berarti silakan berbuat salah, enggak. Artinya salah itu manusiawi, manusia kan apa? Kan kata Rasulullah, ini bani Adam khata'un gitu. Setiap anak Adam itu berdosa gitu. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang dia mau bertobat. Ya. Jadi manusia itu buat salah itu ya manusia gitu. Tapi manusia terbaik adalah yang dia mau memperbaiki kesalahannya. Tapi untuk sampai pada titik di mana dia memperbaiki kesalahan, dia harus menyadari kesalahannya dong. Orang yang nggak sadar salah, dia tidak akan memperbaiki kesalahan. Dan untuk sadar salah, maka dia harus menghitung, dia harus memperhatikan, salah apa enggak ya. Seperti itu, harus diukur gitu. Ada ukuran-ukurannya. Oh, kayaknya ini salah nih. Gitu. Dan begitu dia sadar salah, jadi melalui proses berpikir, gitu. Proses merenung, menghisap diri, untuk kita tahu ini salah atau tidak. Maka tidak cukup hanya dengan kerja, tapi kerja itu harus dievaluasi.
Tanpa evaluasi nanti kalau salah kerjain lagi, salah kerjain lagi, akhirnya jadi berulang-ulang dan akhirnya jadi habit, jadi karakter. Maka sebelum dia menjadi habit, evaluasi, kalau salah tarik diri, gitu. Kalau salah ubah, perbaiki, jangan diulang lagi. Ya, sehingga apa? Dia tidak menjadi habit nanti. Nah, sahabat Asatv yang dimuliakan Allah Subhanahu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Kata Allah, perhatikan apa yang telah kalian buat. Dan bukan hanya memperhatikan apa yang dibuat, karena yang kita buat itu dia akan berpengaruh terhadap esok hari kita. Ya, tadi yang saya sebutkan, entah esoknya itu esok, entah esoknya itu lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau esoknya itu adalah dalam kehidupan kita setelah kematian. Jadi itu gunanya. Orang yang memperhatikan hari ininya, agar esok dia lebih baik, agar esok dia selamat. Orang yang memperhatikan hidup di dunianya, ya kan, yang mengevaluasi kehidupan dunianya, itu semata-mata agar akhirat dia lebih baik, akhirat dia selamat. Ya, sahabat Asatv yang dimuliakan Allah SWT. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Memperhatikan apa yang telah diperbuat di hari ini untuk hari esok. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah Subhanahu. Lalu Allah katakan, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wattaqullah, kata takwa itu kan juga bermakna takut. Sehingga ketika kita diminta untuk memperhatikan apa yang sudah kita buat hari ini untuk hari esok kita, lalu Allah katakan, maka takutlah kamu kepada Allah. Kenapa? Kan di dalam mengevaluasi diri itu, dalam menghisap diri itu, kita harus takut kepada Allah. Karena apa? Innallah khabirun bima ta'mal. Allah itu dia maha teliti, ya. Dia maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan, sahabat Asatv. Sehingga ada satu ungkapan gitu ya. Seingat saya ini ungkapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan ungkapannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ungkapan dari sahabat lah. Hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Hisaplah dirimu sebelum Allah yang menghisapmu. Jadi ayat 18 surat Al-Hasyr ini seakan-akan menegaskan gitu. Yuk kalian perhatikan sebelum Allah yang memperhatikan, bukan Allah yang, yuk kalian hitung, kalian hisap sebelum Allah nanti masanya tiba, Allah yang akan menghitungnya. Kalau Allah yang menghitung, Allah yang menghisap, take it for granted. Apa adanya aja. Segitu ya segitu. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Yang salah nggak bisa dihapus, gitu. Yang kurang nggak bisa ditambah. Tapi kalau kita yang memperhatikannya, kita yang menghisapnya, yang salah bisa kita hapus. Gitu. Yang kurang bisa kita tambah. Nah, mumpung masih kita yang memperhatikannya, Allah tentu memperhatikan apa yang kita lakukan. Tapi Allah mengabarkannya nanti di hari akhir nanti. Nih, Sal, yang ente kerjaan tuh ini. Seperti itu, sahabat Asatv yang dimuliakan Allah. Nih hasilnya, nih buahnya, nih layaknya ente tempatnya di sini. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah. Maka sebelum Allah menghisap kita, maka hisaplah diri kita. Nah, sahabat Asatv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 19-nya Allah mengatakan, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kata Allah, jangan jadi orang yang lupa kepada Allah. Ya, karena kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan bikin kita lupa pada diri kita sendiri. Bagaimana sih wujud kita lupa pada diri kita sendiri? Ya tadi itu. Kita lupa untuk menghisap diri kita. Ya, kita lupa untuk menghitung-hitung apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Jika kita lupa, ya kan, menghisap, menghitung diri,
tentang apa yang sudah kita siapkan buat esok, itu tanda bahwa kita lupa pada diri kita sendiri. Dan kalau kita lupa pada diri kita sendiri, itu juga menjadi tanda bahwa jangan-jangan kita juga lupa sama Allah. Karena Allah katakan, jangan jadi seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan dia lupa pada diri. Jadi, seseorang lupa pada dirinya itu adalah konsekuensi dari dia lupa kepada Allah. Maka jika ada orang yang lupa kepada dirinya, itu tandanya dia lupa kepada Allah. Nauzubillah. Ya. Dan apalagi di ujung ayat Allah sebut ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang lupa kepada Allah, akibatnya dia lupa pada dirinya sendiri. Yang kalau dia lupa pada dirinya sendiri, tadi dia tidak pernah menghisap dirinya, dia tidak pernah mempersiapkan dirinya, dia tidak pernah menghitung apa yang sudah disiapkan untuk esok. Maka itulah orang-orang fasik, kata Allah. Ya, kenapa? Karena orang-orang fasik itu dia akan terus bergulat, berputar secara terus-menerus di dalam keburukan dan kesalahan yang dia lakukan. Terus bergulir sepanjang waktu, sepanjang tahun. Tanpa pernah berhenti gulirannya. Karena apa? Karena nggak pernah direm. Karena nggak pernah di stop. Kenapa nggak direm, nggak di stop? Karena dia tidak pernah memuhasabah, menghisap dirinya. Kenapa tidak muhasabah? Karena dia lupa dengan diri. Kenapa dia lupa dirinya? Sebab dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita seperti itu. Dan mudah-mudahan kita pun tidak berkehendak seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi ya kajian kita. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita memperhatikan diri kita untuk esok. Apa yang sudah kita buat hari ini. Agar kita tidak menjadi orang yang lupa kepada Allah. Dan akibatnya Allah bikin kita lupa pada diri kita sendiri. Dan di antara tanda orang lupa pada diri sendiri tadi, dia nggak pernah menghitung, mengevaluasi, dan menghisap diri. Nah, kemudian sahabat Asa TV, di dalam surah Al-Isra ayat ke-18 dan 19. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Allah mengatakan, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang itu maksudnya kehidupan dunia, maka kata Allah, kami akan segerakan baginya di dunia ini mana sya'u, apa-apa yang kami kehendaki. Mana sya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Jadi Allah akan segerakan baginya dunia itu. Jadi siapa yang berkehendak kepada kehidupan dunia, kehidupan sekarang, maka Allah akan menyegerakan baginya di dunia apa yang dia kehendaki itu. Allah apa? Atau begini. Ini saya bacakan terjemahannya dulu deh ya. Saya bacakan terjemahannya dulu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Artinya orang yang menginginkan
sesuatu, ya, berkehendak mengejar-ngejar kehidupan dunia, ya, maka Allah akan segerakan dia mendapatkan dunia itu, tapi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Disegerakanlah, dikasih. Lalu kata Allah, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Jadi orang yang ngejar-ngejar banget gitu ya, kehidupan dunia. Dunia itu akan dia dapatkan dengan segera. Tapi yang dia dapatkan juga bukan seperti yang dia pengen. Yang Allah pengen aja. Yang Allah pengen kasih ke dia, ya dikasih. Dia pengen dunia ini 100, tapi Allah cuma pengen kasih 50. Dikasih, disegerakan dikasihnya. Gitu. Cuma yang pasti tidak akan 100% lah. Dan karena tidak dikasih 100%, mungkin dia nggak puas. Dan karena nggak puas, dia kejar lagi. Dapat nggak 100%, nggak puas, dia kejar. Begitu seterusnya. Akhirnya apa? Terjebak di dalam urusan-urusan dunia, keinginan harapan-harapan dunia, dan akhirnya hanya berputar mengejar dunia tanpa memperhatikan akhiratnya. Dan akibatnya orang seperti itu lupa sama akhirat, lupa sama Allah. Maka Allah sediakan buat dia apa? Neraka jahanam. Nauzubillah. Sahabat asatiku. Neraka jahanam. Lalu Allah katakan di ayat berikutnya, di ayat 19, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kata Allah, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dia pengen, dia berharap banget dengan akhirat, dia kejar, dia upayakan itu akhirat. Dan bahkan kemudian Allah katakan, dan kemudian dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma pengen, bukan cuma ingin, bukan cuma dipikirin dulu gitu, berangan-angan tentang akhirat, tapi dia berusaha dengan sungguh-sungguh menuju kepada akhirat yang baik gitu. Ya. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil di akhirat nanti yang terbaik. Dan dia adalah seorang mukmin, kata Allah, wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya, kata Allah, yang usaha dan upaya dia itu akan dibalas dengan baik oleh Allah. Jadi orang yang berusaha, mikirin, ngejar usaha untuk dunia saja, Allah kasih sebagian dari dunia itu di dunia ini dan tidak menyisakan lagi di akhirat. Sehingga apa? Di akhirat dia hanya dapat neraka. Kenapa? Karena ketika dia mikirin dan ngarepin akhirnya usaha dunia saja, dia akan terus mengejar dunia itu. Kenapa? Dikasihnya nggak pernah penuh sama Allah, cuma dikasih langsung. Dan karena dikasih langsung nggak penuh, dia kecewa, dia pengen lagi, dia kejar lagi, akhirnya nggak berhenti mikirin dunia. Maka ya sih dia nggak punya apa-apa lagi nanti ya, di akhirat nanti. Orang nggak punya bekal buat akhirat, dia neraka lah tempatnya. Sementara orang yang pengen, berkeinginan, menghendaki betul kehidupan akhirat, dia pikirkan, dia usahakan, dia kerjakan, dan dia berusaha maksimal, dan dia adalah orang beriman. Jadi catatannya dia adalah mukmin. Maka usaha yang dia lakukan itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita mau menjadi ayat 18 atau ayat 19 nih? Mau jadi ayat 18, menjadi orang yang hanya menginginkan dunia, nggak puas dengan dunia, ngejar terus dunia, akhirnya lupa akhirat, lupa Allah. Maka nggak menyisakan apapun untuk akhiratnya. Atau kita menjadi orang yang menghendaki sekali akhirat, lalu berusaha untuk akhirat. Jadi sekalipun dia bekerja di dunia, ya, dia beramal di dunia, tapi semua apa yang dibuat di dunianya itu diorientasikan demi mendapatkan akhiratnya. Maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Yang mana kita? Sahabat-sahabat. Di dalam surat An-Nahl ayat 30 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Dan sesungguhnya kata Allah, kampung akhirat
adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang bertakwa. Jadi ketika kita nanya nih, kita di ayat Al-Isra 18 sampai 19. Maka kalau kita masih bertanya-tanya nih, mau yang mana ya? Ngejar dunia apa ngejar akhirat? Maka Allah tegaskan. Allah bantu kita untuk memutuskan. Di An-Nahl 3. Kata Allah, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu adalah sebaik-baik tempat yang ente kejar. Sebaik-baik hasil yang ente harapkan. Maka usaha. Jadi nggak perlu milih lagi. Allah udah tunjukin nih pilihan terbaik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis gitu, Allah menyebutkan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'dhi salati. Jadi Aisyah berkata bahwa aku mendengar Nabi pada sebagian salatnya itu membaca apa yang dibaca Nabi? Allahumma hasibu hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Lalu di hadis itu dilanjutkan, falamman sarafa qultu ya Nabi Allah mal hisabu yasir. Aisyah bertanya ketika Nabi sudah selesai dari salatnya, ya kan? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu? Lalu apa jawaban Nabi? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai di akhir segmen kita ya di hari ini dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Aksal Syah. Tadi di akhir sebelum ini ya saya sampaikan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di dalam hadis itu an Aisyah kala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di shalah. Kata Aisyah, saya telah mendengar Nabi pada sebagian salatnya, dia membaca. Apa kata yang dibaca Nabi? Allahumma hasibni hisaban yasira. Bahkan termasuk disunnahkan ya kepada kita ketika misalnya kita sholat berjamaah gitu, kemudian imamnya membaca surat Al-Ghasyiyah gitu, sampai habis, kan di ujung surat Al-Ghasyiyah itu inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ya. Itu disunnahkan setelah imam membaca itu, maka kita berdoa. Apa doanya? Wahasibu hisaban yasira. Dan hisablah kami ya Allah dengan hisab yang yasir, hisab yang mudah, yang ringan, seperti itu. Sahabat Asa TV. Nah, ketika Rasulullah membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini sahabat Asa TV coba bayangkan deh ya, Nabi Muhammad maksum, ya kan? Ya, bebas dari dosa, tidak pernah berdosa gitu. Dijamin sama Allah surganya.
dijamin apa sama Allah apa segala yang terbaik di dunia dan di akhirat. Tapi dia masih berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang ringan. Itu Nabi. Ya mau yang masa kita Nabi bukan, anak Nabi juga bukan, keluarga Nabi bukan, saudara Nabi bukan, temennya Nabi juga bukan. Ya, artinya nggak pernah ketemu Nabi. Perbuatan kita jauh dari Nabi. Maksum enggak, dijamin surga enggak. Terus nggak mau berdoa dengan doa itu, atau nggak mau berupaya agar hisab kita tuh diringankan sama Allah. Gimana caranya? Tadi hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Hisab dulu diri kita sehingga kita tahu di mana kurangnya, kita perbaiki supaya nanti ketika Allah menghisab, hisabnya ringan. Sahabat asad. Walaupun bukan ini yang saya mau angkat dari hadis tadi ya, tapi ini tercetus saja tadi, ya Allah. Iya ya, gitu. Siapa kita? Nabi aja berdoanya, ya Allah, hisab aku dengan hisab yang ringan. Masa kita nikah? Masa kita nggak mau berdoa dengan doa itu? Atau masa kita nggak mau berupaya agar hisab kita ringan? Nah, setelah Nabi berdoa Allah mahasib di hisab yasira, ya kan? Lalu disebutkan lagi dalam hadis itu, falamma sarafa qultu ya Nabi Allah mal hisabul yasira. Mal hisabul yasir. Ketika beliau selesai dari sholatnya, kemudian pergi gitu kan, maka kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, wahai Nabi Allah, mal hisabul yasir. Apakah yang engkau maksud dengan hisab yang mudah itu? Yang tadi saya pending gitu ya. Lalu apa jawaban Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayanzura fi kitabihi fayatajawaza an." Ya. Kata Rasulullah, ya, hisab yang ringan itu adalah ayanzura fi kitabihi. Seseorang yang ketika Allah melihat kitabnya, ya, kitab catatan amalnya di akhirat, ya, fayatajawaza anhu, kemudian Allah memaafkannya. Jadi ketika diperiksa nih kitab catatan amalnya, ya nggak tahu ya hasil periksaannya gimana, tapi apapun hasil periksaannya, Allah maafin dia. Itu yang namanya hisab yang ringan. Itu makna hasibu hisab yasira. Adalah ketika Allah melihat catatan amalnya, kemudian Allah maafkan dia. Allahu Akbar. Kita mungkin ketika Allah periksa gitu catatan amal kita, ya Allah ibarat rapot mungkin banyak merahnya. Tapi walaupun banyak merahnya, jika Allah meringankan hisabnya, Allah akan maafkan kita. Masya Allah. Subhanallah. Ya, banyak merah, sama Allah dimaafin. Mungkin nggak? Mungkin saja. Makanya kemudian itu tergantung dari satu, kita mau nggak menghisap diri kita dulu. Yang akibat dari hisap kita itu, kita tahu kesalahan kita bertaubat, dan kemudian kita memperbaikinya. Orang yang dia sudah bertaubat, kemudian berusaha memperbaikinya, ternyata ketika baru mau memperbaiki, belum lagi memperbaiki, baru mau memperbaiki, dia mati, maka dia termasuk husnul khatimah. Kenapa? Karena di akhir hidupnya diisi dengan pertaubatan. Walaupun sepanjang hidupnya diisi dengan banyak kesalahan, tapi di akhir hidupnya dia isi dengan pertaubatan hanya sehari saja. Maka itu adalah penutupan yang baik. Dan orang yang penutupan yang baik seperti itu, ya kan nanti catatan amalnya pasti kan banyak merahnya, gitu. Tapi apa? Karena dia tutup dengan penutupan yang baik, maka dia akan mendapatkan ampunan. Allah lihat nih catatan amalnya, Allah maafin dia. Karena Allah melihat bagaimana di ujung, ya, akhir kehidupan. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka sering-seringlah berdoa.
Allahumma hasibni hisaban yasira. Ketika imam baca apa? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, maka berdoalah setelah itu, wahasibu hisaban yasira. Dan hisablah aku ya Allah dengan hisab yang pedih. Apa itu? Yaitu ketika Allah melihat catatan amal kita, dia memaafkan kita. Apapun bagaimanapun catatan amal, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan sebagai penutup akhir dari pertemuan kita di akhir tahun ini, ya, karena kita ketemu lagi nanti ya di awal tahun depan. Sahabat Asa TV, ya, di dalam hadis Tirmizi, ya, itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang sempurna akalnya adalah mandana nafsahu. Mereka-mereka yang selalu mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Mandana nafsahu. Di orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan orang yang pintar, punya banyak ilmu, enggak. Tapi orang yang dia selalu mengevaluasi, menghitung-hitung, menghisap diri. Wa amila lima ba'dal maut. Dan setelah dia menghisap dirinya, dia tahu kan bagaimana kedudukannya. Dan pasti orang cerdas itu, orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu tidak pernah merasa dirinya aman daripada nerakanya Allah. Tidak pernah merasa aman. Makanya dia selalu takut. Dan karena takutnya itulah, maka amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk bekal setelah mati. Diperbanyak amalnya, dikencengin lagi amal. Dan orang yang akan memperbanyak amal setelah memperbanyak amal sebagai bekal setelah mati. Orang yang ngencengin ya, naikin tensi, naikin speed beramalnya untuk bekal setelah mati. Hanyalah orang-orang yang tahu ya kan, keadaan dirinya, tahu di mana dirinya, dan tahu kemana dia inginnya menuju. Dia inginnya ke surga, tapi kondisi hari ini nggak cukup untuk sampai ke surga. Nah, ketika dia sadar itu, maka dia akan geber lagi itu amal. Artinya apa? Dia baru bisa menjadi orang yang beramal untuk bekal akhirat jika dia sudah menghisap diri. Mustahil tanpa menghisap diri, tanpa memuhasabahi diri, tanpa mengevaluasi diri. Kemudian kita melakukan peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Maka sahabat Asa TV, hasibu anfusakum. Hisaplah diri kita. Hisaplah dirimu qabla an tahasab. Sebelum Allah yang menghisap kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat nanti sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini. Ya kan? Maka Allah akan kumpulkan kita juga di surganya bersama-sama. Nggak lagi untuk ngaji, tapi untuk ngobrol bercengkrama, untuk menikmati nikmat surga yang Allah berikan kepada kita. Semoga itu harapan kita. Maka yuk kita perbaiki diri kita sehingga tahun depan kita menjadi manusia yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf lahir batin. Afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.